Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatir dengan 3 digit terakhir 043 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan um, sedikit memaparkan tentang sistem kontrol dan penerapan PID mata kuliah dasar sistem kontrol. Bikin dasar sistem kontrol. Oke, ini ada sumber materinya, ada 10. Oke, langsung saja ke pengertiannya. Apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah kumpulan komponen yang diatur sedemikian rupa untuk mengarahkan, mengatur, atau mengendalikan perilaku sistem lain agar mencapai kondisi yang diinginkan. Nah, sistem kontrol itu ada dua, yaitu closed loop dan open loop. Bedanya di feedback. Kalau di open loop itu dia nggak ada feedback. Feedback itu apa? Feedback itu adalah mekanisme di mana sebagian keluaran sistem output dikembalikan lagi ke input untuk dibandingkan dengan set point. Lalu, apa itu PID controller? PID itu adalah algoritma kontrol yang paling banyak digunakan di industri untuk menghasilkan sinyal kendali berdasarkan kombinasi 3 aksi, yaitu PID tersebut proporsional, integral, derivatif. Terus, mengapa sistem kontrol penting? Sistem kontrol itu berperan menjaga variabel penting seperti suhu, tekanan, kecepatan, level air, dan lain-lain agar tetap stabil, aman, dan sesuai kebutuhan meskipun ada perubahan lingkungan atau gangguan. Jadi sistem kontrol itu sangat penting karena menjadi otak yang menjaga proses berjalan sesuai tujuan, stabil, aman, efisien, dan adaptif terhadap gangguan. Lalu ini ada komponen utama dari sistem kontrol, yaitu set point. Set point itu nilai yang kita inginkan. Lalu ada sensor untuk membaca kondisi aktual, biasa kita sebut dengan proses variabel atau PV. Lalu ada error, adalah selisih antara set point dan proses variabel. Lalu ada controller, controller itu yang menentukan aksi yang kita butuhkan, biasanya itu berupa PID itu. Lalu ada aktuator penggerak. Lalu ada juga plant proses sistem fisik yang dikendalikan. Lalu yang ada prinsip dasar PID, yaitu pertama ada proporsional, aksi sebanding dengan error saat ini. Maksudnya itu proporsional itu dia responnya cepat tapi masih ada offsetnya. Lalu ada integral, dia itu bekerjanya mengakumulasikan error baru bergerak. Lalu ada derivatif, derivatif ini tuh kayak dari error-error itu yang sebelum-sebelum itu dia kayak membaca, memprediksi untuk kedepannya. Lalu ini ada contoh sederhana, yaitu termostat ruangan. Termostat ruangan itu adalah pengatur suhu otomatis untuk mengukur, menjaga, dan mengontrol suhu dalam sebuah ruangan agar tetap stabil sesuai setelan pengguna, baik untuk pemanasan maupun pendinginan. Sistem kontrol pada termostat itu menjaga suhu ruangan tetap sesuai dengan set point dengan cara membandingkan suhu aktual dari sensor dengan nilai target, lalu controller memberi perintah ke aktuator seperti heater atau AC. Proses umpan balik ini berlangsung terus-menerus hingga suhu stabil pada nilai set point. Dari contoh ini berarti ada feedback di termostat ruangan, yang artinya proses sistem kontrol di termostat ruangan itu berupa closed loop. Lalu ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari PID itu sering dipakai di industri. Karena apa? Karena sederhana, murah, dan efektif mengendalikan berbagai variabel seperti suhu, tekanan, level, dan kecepatan. Namun PID juga memiliki kelemahan seperti perlu tuning yang tepat, sensitif terhadap noise, kurang optimal pada proses non-linear atau dengan delay panjang, serta membutuhkan pemeliharaan dan penyesuaian ulang secara berkala. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari sistem kontrol, PID, dan contoh sederhana tadi, kita dapat memahami bahwa sistem kontrol itu penting di dunia teknik dan industri karena menjaga proses tetap stabil, aman, efisien, dan konsisten. Dengan kontrol variabel seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan level dapat dijaga sesuai standar sehingga kualitas produk terjamin, energi lebih hemat, serta mendukung otomatisasi dan teknologi modern. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.